Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini semoga kalian juga diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan ya. Langsung saja di video pagi ini saya akan membagikan kenapa kok harus ditutup kertas ya, supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya akan membahasnya sekarang ya. Jadi begini, jika di bagian bawah ini tidak ditutupi dengan kertas ini, maka penetesan waktu pembuangan buah jantan sini ya, itu getahnya akan menetes ke bawahnya kan, otomatis penetesannya kan di bawah. Jadi kalau yang paling atas nggak ditutup juga nggak apa-apa, yang penting di bawahnya ditutup, di sisiran yang bawahnya ini ditutup. Ini udah pada jatuh, ini kemarin kan ini udah nggak netes, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita mau membersihkan bunga jantan seperti ini, jadi di sisiran yang bawahnya itu harus ditutup dulu. Jadi pembuangannya dari bawah. Misalkan di atas ini masih ada, ini masih belum dibuang ya. Jadi penutupan pertamanya dilakukan di sisiran yang kedua di sini. Jadi di sini harus ditutup dulu supaya buahnya mulus dan tidak terkena getahnya. Karena biasanya kalau terkena getah itu buahnya akan menjadi buah yang reject, atau kadang-kadang juga bisa burik ya. Sampai di sini kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ini contoh tetesan getah ini ya. Ini kan tetesan getahnya ini. Jadi sebelum dilakukan pembersihan bunga jantan ini harus ditutup dulu yang bawahnya ya. Kalau sudah mengering seperti ini, tidak menetes, korannya ini atau kertas-kertas lain atau alat-alat lain yang bisa digunakan ini bisa dibuang. Itu biasanya 1 atau 2 hari, 2 hari lah, itu pasti sudah kering. Atau 1 hari, ini baru kemarin kita bersihin ini. Jadi kalau sudah kering seperti ini bisa dibuang, atau kalau korannya masih bagus, kertasnya bisa dipakai di bawahnya lagi. Kalau di rumah nggak usah dibuang seperti yang dilakukan di PT ini ya, di PT saya ini. Kalau untuk rumahan cukup dikurangi yang paling bawah ini yang kecil-kecil ini dibuangin, yang kecil-kecil dibuangin biar pertumbuhannya maksimal. 1 sisir ini dibuang nih, yang paling bawah ini biar tambah besar, biar rata sampai atas kayak gitu. Jadi intinya tidak harus dibuangin ininya ya, yang masih besar ini sampai 7 sisir saja. Ini contoh, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sisir. Nah ini kalau ada yang kecil seperti ini dibuangin aja nggak apa-apa, atau mau dibuang semua ini 1 sisir, sisain 1 kayak gitu, buang semua. Kalau perumahan kayak gitu nggak apa-apa, biar hasilnya rata pertumbuhan pisangnya itu dari bawah sampai atas. Kalau di PT kan ada manajemennya, jadi harus disisakan 7. Karena kalau tidak sempat melakukan penyanggahan seperti itu dengan bambu-bambu itu, dia tidak roboh. Karena buah ini kalau dibayangkan aja ini dari jauh,
itu kalau membesar itu bobotnya sampai 50 kilo. Kalau 10 sisir itu pasti ada 50 kilo. Itu akan terkena angin sedikit aja udah roboh. Apalagi tanahnya tanah gambut. Akarnya kan tidak terlalu kuat dia. Jadi saya akan memberitahu kenapa kok di PT kita kok disisain 7. Karena untuk menjaga kualitas satu, biar hasilnya masuk grade A semua, besar-besar buahnya ya. Yang kedua, untuk mengurangi beban pohon supaya tidak roboh. Dan yang ketiga, biasanya kalau buahnya terlalu banyak kan kecil-kecil, ada berapa sisir yang masuk C kayak gitu kan, itu resikonya terlalu tinggi kalau di PT kan. Kalau roboh udah rugi berapa. Jadi manajemennya dia distandarkan jadi 7 sisir atau 8 sisir kayak gitu. Intinya untuk menjaga supaya penompangan buah ini tidak terlalu berat. Jadi resiko untuk roboh juga makin mengecil. Sebenarnya bisa sampai 11-12 ini untuk yang pertama, untuk buah yang pertama ya. Seperti ini ada juga yang tinggal lihat seberapa besar itunya pohonnya. Kalau pohonnya bagus itu bisa sampai 10-11 sisir, itu baru pertama keluar jantung. Ini kita buang seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini masih belum keluar, ini kelihatan kan masih besar. Ini masih ada lagi besar, ini kelihatan, ini masih besar. 11 bisa 12 ini. Jadi kalau di rumah nggak usah dikurangi sampai 7 seperti yang dilakukan saya di tempat sini ya. Jadi bisa dipahami, jangan asalkan ikut-ikut. Kalau yang nggak paham bisa nanyain. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang, tujuannya kayak gimana, kayak gitu ya. Kalau untuk pembuangan bunga jantan sendiri itu bisa dilakukan setelah kayak gitu, seperti ini. Ini terjatuh, ininya bisa dibuang bunga jantannya ini. Jika kelopak ini sudah jatuh, tapi jatuh sendiri ya, jangan ditarik seperti ini, krek kayak gitu ya. Jatuh sendiri baru dilakukan pembuangan. Ini bisa dilakukan 2 kali setiap satu pohon ini. Biasanya kita lakukan pertama kali ada 3. Kalau mau disisain 7, kalau mau semua ya nggak apa-apa. Yang penting ini udah jatuh, ini dibuangin. Ini supaya buahnya cepat mengembang dan pertumbuhannya juga bagus. Tujuannya dibuang bunga jantan tersebut. Ini kalau untuk partai besar atau perkebunan yang besar, ini bisa digunakan aplikasi yang saya bagikan ini. Jadi kalau hanya untuk menanam pohon hanya di sekeliling rumah, itu jangan disisain 7. Eman, istilah Jawanya eman atau sayang ya kalau dibuang. Karena kan bisa dimakan juga itu, meskipun kecil kalau untuk dikonsumsi sendiri ya. Jadi kalau pembuangan buah jantan tersebut, sebelum yang bagian atas ini dipatahkan, ini bunga jantannya, sebelah sini ditutup seperti ini. Nah, tutup seperti ini. Sudah ditutup baru dipatahkan. Atau dari banyak, jadi kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini tuh lihat tetesannya
tuh kan. Itu kalau mengenai pisang itu bisa hitam warnanya pisangnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya sahabat ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau request mau minta video kayak gimana, yang belum paham kayak gimana. Dan kalau saya belum tahu juga saya akan tanyakan ke supervisor saya ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini, pembahasan mengapa ada kain atau kertas kok diletakkan untuk membungkus. Ini sebenarnya bukan membungkus. Sebenarnya ini hanya alas untuk supaya tetesan getah tersebut menetes ke ini korannya ini atau kertas. Jadi kalau mau dilakukan pembungkusan itu dibuang. Ini enggak ada semua ini di dalam bungkusan ini. Kertasnya sudah enggak ada. Enggak ada. Bentar ya, saya carikan lagi. Di sini. Sudah enggak ada ya. Enggak ada semua kan. Oke, kita sudahi dulu ya. Akan saya bahas lagi di lain kesempatan tentang apa yang akan Anda butuhkan, infonya seperti apa. Jadi saya minta dukungan kalian supaya channel ini juga berkembang dan banyak yang menonton supaya tahu cara perawatan pisang. Ini hasilnya kalau dibuang. Bunga jantannya jadi besar-besar, rata pertumbuhannya. Panjang ini 1 jengkal. 1 jengkal ini panjang. Tuh, lihat 1 jengkal itu sama ya. Oke, salam dari saya, semoga kalian juga diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.